Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Di bawah pohon bunga hujan, Xuanxi sedang mendiskusikan sesuatu dengan Kaisar Yu. Saudara Feng Yu, kamu harus masih ingat tentang rumah abadi King Yu Qin Yu kan? Xuanxi memiliki ekspresi waspada di matanya. Terakhir kali kami berdua bergandengan tangan tetapi masih tidak dapat menyakiti King Yu Immortal Mansion itu sedikit pun. Mendengar Xuanxi menyebutkan rumah abadi King Yu, kelopak mata Kaisar Yu melonjak. Terakhir kali 28 kaisar abadi telah mengepung di luar rumah abadi King Yu selama 20 tahun penuh. Dia bahkan bergandengan tangan dengan Xuanxi dan melakukan serangan terkuat mereka. Namun mereka masih tidak dapat mematahkan pertahanan King Yu Immortal Mansion. Itu juga justru karena mereka telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu, sehingga Qin Yu mampu membuka lapisan ketiga 10.000 binatang atlas dan kemudian mengirimkan naga darah Aowuxu. Dalam satu pertempuran semua elit di bawah Kaisar Yu hampir sepenuhnya musnah dan reputasinya telah mencapai titik terendah. Siar King Yu Immortal Mansion itu sangat aneh. Pada saat itu meskipun saya hanya seorang kaisar abadi tingkat 8, tetapi dengan saya bergandengan tangan dengan Anda dan bahkan menggunakan serangan pedang besar yang tak ada tandingannya, artefak ilahi biasa tidak akan dapat bertahan melawannya. Rumah abadi King Yu ini saya terkadang juga curiga bahwa bintik hijau itu mungkin sesuatu yang lain. Kata Kaisar Yu perlahan. Sesuatu yang lain, kata Xuanxi bingung. Mungkinkah ada Immortal Mansion yang bisa menahan serangan gabungan kita? Kaisar Yu berpikir lama sebelum menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya juga tidak bisa mengerti. Hanya saja pertahanan King Yu Immortal Mansion benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan diriku saat ini yang telah mencapai level 9 Immortal Emperor, aku khawatir bahkan dengan kita berdua bergandengan tangan masih akan sangat sulit bagi kita untuk menerobos King Yu Immortal Mansion. Xuanxi mengangguk. Kejutan yang diberikan oleh titik hijau itu masih sangat jelas di benak mereka. Jika Qin Yu bersembunyi di King Yu Immortal Mansion itu memang akan sulit bagi kita untuk membunuhnya, kata Xuanxi dengan serius. Kaisar Yu tertawa dengan acuh tak acuh. Itulah alasan mengapa dalam rencana kami untuk membunuh Qin Yu kali ini dalam satu serangan. Kami hanya bisa menggunakan satu serangan. Jika kita gagal membunuhnya dengan satu serangan maka kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menyerangnya. Serangan tunggal ini harus mencapai kekuatan tertinggi dan itu pasti harus membunuh Qin Yu. Mendengar sampai bagian ini Xuanxi tersenyum. Serangan terkuat mereka jika Qin Yu tidak bersembunyi di King Yu Immortal Mansion, maka dia tidak percaya bahwa dia mampu bertahan dari serangan mereka. Kami pasti akan berhasil kali ini. Kaisar Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bunga hujan putih salju. Di tempat lain Qin Yu dan Hou Fei dengan cepat melewati wilayah Beast Clan dan memasuki wilayah Dragon Clan. Kakak kita sudah melakukan perjalanan selama ini, mari kita istirahat sehari di planet ini. Kata Hou Fei kepada Qin Yu tepat setelah dia keluar dari Interstellar Conveying Array. Qin Yu mengangguk. Kami telah melakukan perjalanan selama 6 hari berturut-turut sejak kami meninggalkan Jade Cloud Star, memang benar bahwa kami harus beristirahat dengan baik sekarang. Biasanya Qin Yu dan Hou Fei akan keluar dari arai penyampaian antar bintang dan kemudian mengantri untuk yang berikutnya. Seperti itu mereka akan berpindah antar arai penyampaian antar bintang. Mengalami hari-hari yang kering dan membosankan selama 6 hari berturut-turut sungguh sangat melelahkan. Di planet ini Qin Yu dan Hou Fei sedang minum dan makan di sebuah restoran. Mereka kemudian menemukan tempat tinggal. Tempat yang mereka putuskan untuk menginap adalah manor halaman yang terletak di belakang restoran. Itu bisa dianggap damai dan tenang. Waktu malam di planet ini ditutupi dengan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya. Qin Yu dan Hou Fei dengan santai duduk di dua kursi batu sambil minum dan mengobrol.
Saat mereka berdua mengobrol, Hou Fei tiba-tiba menjadi tegang. Dia membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat Qin Yu. Kakak, menurut apa yang kamu kata, Nah? Sekarang setelah kamu mencapai tahap terakhir lubang hitam, bukankah kamu harus sekali lagi membuat tahap selanjutnya? Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang dipenuhi bintang. Dia telah menciptakan tahap ke-7 dan ke-8 dari transformasi stelar. Qin Yu tidak memiliki tujuan yang jelas untuk itu sama sekali. Itu benar, saya harus terus membuat tahapan selanjutnya, kata Qin Yu sambil menghela nafas. Ekspresi Hou Fei berubah, dia memandang Qin Yu dengan ekspresi serius dan berkata, Kakak, apa yang akan terjadi jika kamu gagal dalam kreasimu di tahap selanjutnya? Itu sulit untuk dikatakan. Jika saya tidak terus berlatih dan berkultivasi, maka kekuatan saya akan selamanya berada di tingkat ini. Namun jika saya terus berlatih dan berkultivasi, jika tahapan saya selanjutnya yang saya ciptakan salah, maka mungkin sebuah adegan muncul di benak Qin Yu. Ruang sepanjang 2 hingga 3 meter miliknya energinya mulai melonjak dengan hebat, lalu lubang hitamnya runtuh, jiwanya terpencar. Meskipun adegan ini hanyalah imajinasi, itu masih mungkin terjadi. Meskipun Qin Yu tidak menyebutkan apa yang mungkin terjadi jika dia gagal dalam penciptaan tahap selanjutnya, Hou Fei mampu menyimpulkan apa yang akan terjadi berdasarkan ekspresi Qin Yu. Kakak, jika kamu tidak yakin bisa membuat tahap selanjutnya, kamu sama sekali tidak harus menerobos ke tahap berikutnya. Hou Fei meraih tangan Qin Yu, dua matanya yang cerdik menatap Qin Yu. Kakak, balas aku. Qin Yu bingung untuk kata-kata. Ledakan emosi datang dari hatinya, tiba-tiba Qin Yu tertawa. Baik, Fei, yakinlah saya tidak akan sembrono. Saya juga tidak akan membuat tahap selanjutnya secara acak kecuali saya memiliki kepastian. Selain itu ada banyak cabang berbeda yang tersedia untuk tahap selanjutnya. Saya memiliki beberapa ide dalam pikiran saya, tetapi saya masih belum sepenuhnya memutuskan. Sebuah teknik baru, ada lebih dari satu cara untuk membuatnya. Mungkin ada beberapa cara berbeda. Hanya saja ada cara tertentu yang terbaik di antara semua cara yang mungkin. The Black Hole Realm tahap apa selanjutnya? Qin Yu dapat memilih beberapa cara berbeda. Namun masing-masing berbeda satu sama lain. Jika dia memilih salah satu, maka dia akan menciptakan panggung yang berbeda dari yang lain. Tentunya cara yang dipilihnya mungkin juga akan menjadi jalan buntu yang berujung pada bencana. Kakak, tidak bisakah kamu tidak terus berlatih teknik transformasi stelar itu? Terlalu berbahaya untuk membuat teknik baru, jauh lebih aman untuk mengikuti jalan yang dibuat oleh para pendahulu. Hou Fei menjadi sedikit marah. Cangkir anggur di tangannya juga pecah. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Fei, kamu juga tahu tentang teknikku ini. Ini berbeda dari yang Anda semua latih. Anda semua melatih dan mengembangkan jiwa yang baru lahir dan dapat berubah untuk melatih dan mengembangkan teknik lain. Namun transformasi stelar berbeda. Kecuali ada teknik yang cocok untuk saya hanya dapat mengandalkan diri saya sendiri untuk membuat teknik berikutnya. Qin Yu tersenyum tidak terganggu. Sudah cukup, kakakmu tidak bodoh, ayo minum, kita masih harus melanjutkan perjalanan besok. Hou Fei memandang Qin Yu dan pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk. Dari sudut pandang Hou Fei, dia percaya bahwa Qin Yu menganggap hidup dan mati sebagai sesuatu yang terlalu ringan. Tahap selanjutnya Black Hole Realm, ini adalah waktu terbaik untuk menciptakan alam selanjutnya. Planet inti dari wilayah klan naga bintang kristal hijau. Bintang kristal hijau juga bisa dianggap sebagai planet eksotis di alam abadi dan iblis. Planet itu tidak dianggap besar, ukurannya hanya 1/10 dari planet biasa lainnya. Namun 50% planet ini terdiri dari kristal hijau, 30%-nya ditutupi sungai dan lautan. 20% lainnya adalah bebatuan tanah dan sebagainya. Saat melihat planet dari luar angkasa, seluruh planet berwarna giok dan memancarkan cahaya yang luar biasa.
Hanya binatang ilahi tingkat tinggi klan naga binatang super ilahi dan ahli yang telah mencapai tingkat kaisar dan keluarga mereka yang diizinkan untuk tinggal di dalam bintang kristal hijau. Di sisi lain, kediaman kaisar naga terlihat sangat biasa. Saat ini hanya ada 2 orang di seluruh manor halaman Kaisar Naga Ao Fang dan Pangeran Ao Wuming. Sudah beberapa hari sejak Ao Wuming kembali ke klan naga, Wuming ayo bersulang. Wajah Kaisar Naga dipenuhi dengan ekspresi kebajikan. Ao Wuming mengangguk dan mengangkat cangkir anggurnya. Ini pertama kalinya dia minum dengan Kaisar Naga sejak dia kembali ke bintang kristal hijau. Wuming, sudah beberapa hari sejak kau kembali, aku tidak pernah mencarimu karena aku telah memikirkan sepanjang waktu tentang bagaimana tepatnya aku harus memberitahumu. Kaisar Naga memiliki ekspresi kesal dan tidak berdaya. Ayah Kekaisaran, silakan bicara, aku akan mendengarkan, kata Wuming jorok. Hubungan Kaisar Naga dan Ao Wuming sangat tegang. Kaisar Naga memandang Ao Wuming. Dia menghela nafas dan berkata, jiwaku telah mencapai level 9 Demon Emperor sejak lama. Namun untuk klan naga, saya telah menggunakan harta warisan untuk menekan kekuatan saya sepanjang waktu untuk tidak membiarkan diri saya mencapai level 9 Kaisar Iblis. Pada saat ini wajah Ao Wuming mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun Kaisar Naga melanjutkan pidatonya. Namun sekarang kamu dan Wuxu telah mencapai level tinggi. Selain itu klan kami juga memiliki beberapa tetua untuk membantu Anda. Setelah Anda menyelaraskan diri Anda dengan harta karun warisan, kekuatan Anda akan cukup untuk mengintimidasi semua kekuatan lainnya. Ayah Kekaisaran, Wuming membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Kaisar Naga melambaikan tangannya untuk menghentikan putranya, tersenyum dan berkata, dengarkan aku dulu. Begitu aku berhenti menekan kekuatanku dan mencapai Kaisar Iblis level 9, akan sulit untuk menentukan kapan kesengsaraan ilahi akan mendarat. Mungkin 1000 tahun atau 10.000 tahun, sangat sulit untuk mengatakannya. Menurut kebiasaan klan naga kami, setelah saya menghentikan penindasan terhadap kekuatan saya dan mencapai Kaisar Iblis level 9, saat ketika saya menggunakan harta warisan dan melewati kesengsaraan ilahi, Anda akan menjadi Kaisar Naga yang baru. Sungguh kamu tidak akan menolaknya, kan? Wuming menarik napas dalam-dalam. Dia menatap ayah kekaisarannya dan kemudian mengangguk. Sebagai anak dari klan naga, seseorang pasti harus mempertimbangkan klan naga. Baik sekali, ekspresi sedikit kesakitan muncul di wajah Kaisar Naga. Wuming, aku tahu bahwa kamu dan kakakmu telah menyimpan dendam kepadaku sepanjang waktu. Anda tidak terlalu buruk, namun kakak laki-laki Anda memiliki kebencian yang sangat berat terhadap saya. Begitu besar, bahkan dia membenci seluruh klan naga. Meskipun kamu agak keras kepala, tapi setidaknya kamu masih menganggapku sebagai ayahmu. Saya juga tidak meragukan kesetiaan Anda terhadap klan naga. Hanya saja kakakmu, aku benar-benar telah sangat bersalah padanya. Kami bahkan bisa mengatakan bahwa seluruh klan naga telah berbuat salah padanya. Kaisar Naga memandang Wuming. Wuming, tahukah kamu bahwa di seluruh klan naga hanya kamu yang memiliki hubungan baik dengan kakakmu? Apakah mungkin bagimu memberi ayahmu kesempatan untuk melihat adikmu Wuxu? Wuming tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wuming masih ingat mata berwarna merah tua yang dimiliki kakaknya ketika dia dengan marah meninggalkan klan naga. Kebencian di mata itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicuci dengan seluruh air sungai. Lupakan saja, Kaisar Naga tersenyum. Wuming, Anda juga tidak harus mempersulit diri sendiri. Hanya saja Anda juga harus melanjutkan latihan Anda. Sangat sulit bagiku untuk mengetahui kapan aku akan menerima kesengsaraan ilahi setelah mencapai Kaisar Iblis level 9. Jadi kau akan menjadi orang yang menanggung beban klan naga di masa depan. Aku tahu. Wuming mengangguk. Setelah ini hubungan antara ayah dan anak menjadi lebih baik. Mungkin karena Wuming tahu bahwa ayahnya akan mencapai Kaisar Iblis level 9 dan suatu hari nanti dia akan naik, sehingga dia memutuskan untuk menjadi sedikit lebih dekat dengan ayahnya.
Hari kedua, Wu Ming berada di kediamannya sendiri. Lian Zhu sebagai istrinya juga tinggal di sana. Wu Ming sedang berbicara dengan Lian Zhu. Tiba-tiba Wu Ming merasakan bahwa seseorang telah mengiriminya transmisi ke mutiara spiritual transmisi miliknya. Dia segera mengeluarkan mutiara spiritual transmisi dan menyapu dengan kesadaran iblisnya. Kakak Wu Ming, aku sudah sampai di wilayah klan naga, segera Wu Ming tersenyum. Haha, jadi Qin Yu, saya saat ini berada di Green Crystal Star, kapan Anda akan datang? Kakak Wu Ming, Fei Fei dan aku harus melanjutkan menuju wilayah klan burung untuk mencari saudara ketiga kita. Kami berdua mengkhawatirkan saudara ketiga kami selama ini, jadi untuk sementara kami tidak akan menuju bintang kristal hijau. Setelah kami menemukan saudara ketiga, kami akan datang dan menemuimu. Qin Yu melanjutkan transmisinya. Kakak Wu Ming, aku percaya bahwa dengan kekuatan klan nagamu kamu pasti dapat mengetahui keberadaanku saat ini. Jika Anda ingin melihat kakak Anda Wuxu, Anda bisa datang dan menemukan saya. Kakak laki-laki, Wu Ming sedikit tertegun. Qin Yu melanjutkan, ini adalah rute yang akan diambil Hou Fei dan aku di wilayah klan naga. Jika Anda ingin melihat kakak Anda silakan datang, saya sudah membicarakan hal ini dengan Wuxu. Wuxu tidak menentangnya. Bagus, aku pasti akan datang, Wu Ming bereaksi dan segera menjawab. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat kakak laki-lakinya Ao Wuxu. Qin Yu tiba-tiba mengirim transmisi lain. Oh, itu benar, kakakmu Ao Wuxu mengatakan untuk tidak membawa ayahmu Kaisar Naga Senior bersamamu. Wu Ming sedikit terkejut. Dia ingat tentang apa yang Kaisar Naga bicarakan dengannya kemarin. Baiklah kakak Wu Ming, Fei Fei dan aku akan melanjutkan perjalanan kita. Setelah ini Qin Yu memutuskan transmisi. Wu Ming sedang duduk di atas kursi tidak dapat menentukan apa yang harus dilakukan. Alisnya sangat berkerut, dia sedang merenung dalam pikirannya. Haruskah saya memberitahu ayah kekaisaran saya tentang ini? Fei Fei, kita akan terus menuju wilayah klan burung. Untuk saat ini jangan beristirahat di jalan. Belum terlambat bagi kita untuk beristirahat setelah kita mencapai wilayah klan burung. Qin Yu menatap Hou Fei. Setelah kita sampai di wilayah klan burung kita pasti perlu istirahat sebentar. Juga saat kita sampai di sana kita juga harus membiarkan si Zan menentukan lokasi burung rambut campuran itu, kata Hou Fei sambil tertawa. Segera setelah itu, kedua bersaudara melanjutkan perjalanan mereka siang dan malam. Rute yang mereka tentukan adalah melintasi seluruh wilayah klan naga dan tiba di planet perbatasan dari wilayah klan burung bintang burung kuning. Namun Qin Yu dan Hou Fei tidak tahu bahwa setiap kali mereka melewati arai penyampaian antar bintang selalu ada seseorang yang mengirimkan informasi. Perjalanan mereka dipantau sepenuhnya oleh Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Di dalam manor halaman yang tenang Ao Wu Ming sedang duduk di samping meja. Adapun Lian Zhu dia berjalan dengan secangkir teh. Sungguh apa yang membuatmu kesal? Lian Zhu meletakkan cangkir teh di depan Ao Wu Ming. Ao Wu Ming menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian perlahan berkata sambil melihat Lian Zhu. Istri saya, katakanlah menurut Anda apakah saya harus membiarkan ayah kekaisaran bertemu dengan kakak laki-laki saya? Kakak laki-laki tidak ingin melihat ayah tetapi ayah malah ingin bertemu dengannya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu merenungkannya selama ini karena ini. Lian Zhu tertawa. Apa? Anda kamu punya ide? Ao Wu Ming sudah kesal selama 3-4 hari sekarang. Lian Zhu tertawa dan memarahi, kamu benar-benar bodoh. Mengapa Anda harus memutuskan masalah ini sendiri? Cukup beritahu langsung ayah kekaisaran Anda tentang hal ini dan kemudian bawa ayah Anda ke kakak Anda. Kakak laki-laki pasti. Jangan khawatir, Lian Zhu memotongnya. Saat kau pergi dan menemui kakakmu pertama-tama jangan biarkan ayahmu muncul di hadapannya. Pertama temui dia sendirian dan kemudian tanyakan kakakmu apakah dia ingin melihat Kaisar Naga. Terlepas dari apakah kakakmu mau atau tidak kamu hanya perlu memberitahu hasilnya kepada ayahmu.
Jika kakak tidak mau, bukankah ayah akan pergi ke sana tanpa hasil? Tepat ketika Ao Wuming berkata seperti ini, dia mulai tersenyum. Lian Zhu, kamu sangat pintar dan cerdas. Bahkan jika kakak laki-laki saya tidak mau, tetapi begitu saya memberitahu ayah tentang hal itu, maka ayah kemungkinan akan muncul sendiri. Pada saat itu bukankah dia akan bertemu dengan kakak laki-laki? Juga kakak laki-laki tidak bisa menyalahkan saya untuk itu, Lian Zhu terkekeh. Setelah itu Ao Wuming segera meninggalkan manor halaman. Aku akan pergi dan memberitahu ayah kekaisaranku. Di planet tertentu di wilayah klan naga yang dekat dengan wilayah klan burung. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik telah tiba di sini. Mereka telah mengubah penampilan mereka dan saat ini sedang menganalisis informasi yang mereka terima. Di dinding ada peta antar bintang besar yang menutupi seluruh dinding. Peta antar bintang ini adalah peta wilayah klan naga. Meskipun tulisan di peta sangat kecil, tapi itu juga hampir tidak cukup untuk menutupi seluruh wilayah klan naga dan menyingkatnya menjadi ukuran dinding. Saudara Feng Yu, Qin Yu dan Hou Fei saat ini ada di sini. Xuan Xi menunjuk ke sebuah planet di wilayah klan naga. Kaisar Yu melihat peta di dinding dan mengangguk. Mereka sudah menempuh separuh rute. Saat ini kami masih tidak tahu ke planet mana mereka akan pergi. Ada 6 planet yang berbatasan antara wilayah klan naga dan wilayah klan burung. 6 planet yang berbatasan dengan wilayah klan naga masing-masing mengarah ke planet berbeda di wilayah klan burung. Meskipun Kaisar Yu dan Xuan Xi telah memutuskan untuk mencegat Qin Yu dan membunuhnya saat ia memasuki wilayah klan burung, tapi mereka masih tidak dapat menentukan planet mana yang akan dituju Qin Yu. Menurut rute mereka saat ini ada 2 planet yang berbatasan yang mungkin mereka tuju, itu kami hanya bisa terus menunggu informasi baru, kata Xuan Xi sambil mengerutkan kening. Setelah itu pasukan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik mengirimkan kembali informasi satu per satu. Rute yang dilalui Qin Yu dan Hou Fei menjadi lebih jelas. Melaporkan, Qin Yu dan Hou Fei telah mencapai bintang ikan teratai. Kata seorang kaisar abadi di luar pintu dengan sangat hormat. Bintang ikan teratai. Baik, mata Kaisar Yu dan Kaisar Mistik bersinar. Mereka berdua berbalik untuk melihat peta antar bintang raksasa itu. Kaisar Mistik mengangkat tangannya dan menunjuknya, dia berkata, Saudara Feng Yu, mereka telah menginjakkan kaki di bintang ikan teratai, jelas bahwa mereka akan segera menginjakkan kaki di planet yang berbatasan. Kalau begitu sudah jelas bahwa mereka akan pergi ke wilayah klan burung bintang burung kuning dari planet yang berbatasan itu. Kaisar Mistik sangat lugas. Setelah mereka berdua menyelesaikan percakapan, mereka segera menggunakan Greater Teleportation dan tiba di planet lain untuk mengambil Interstellar Conveying Array. Dengan kecepatan ekstrim mereka melanjutkan menuju bintang burung kuning. Karena mereka awalnya dekat dengan wilayah klan burung, mereka telah mencapai bintang burung kuning dalam waktu kurang dari 1 hari. Selanjutnya Kaisar Yu dan Kaisar Mistik telah menempatkan banyak pasukan di planet ini sejak awal. Dan sekarang banyak ahli dari planet lain juga mulai berkumpul menuju bintang burung kuning. Di pinggiran Yellow Bird Star yang terpencil dan tidak berpenghuni. Namun di dalam hutan tertentu tempat ini ada manor yang tenang. Rumah bangsawan ini adalah kediaman yang baru saja dibangun oleh bawahan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik di atas bintang burung kuning. Itu dibangun tepat untuk menunggu kedatangan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Sejak Kaisar Yu dan Kaisar Mistik memutuskan untuk mencegat dan membunuh Qin Yu, saat dia menginjakkan kaki di wilayah klan burung, mereka telah memberi perintah kepada pasukan mereka untuk membangun tempat tinggal untuk diri mereka sendiri di 6 planet yang berbatasan termasuk bintang burung kuning. Di dalam manor, suami dan istri Kaisar Yu dan Kaisar Mistik dengan tenang menunggu bawahan mereka mengirimkan berita kepada mereka. Tu Majesties, menurut kecepatan Qin Yu dan Hou Fei, jika mereka tidak berhenti untuk beristirahat sepanjang waktu maka mereka akan tiba di Yellow Bird Star dalam 2 hari. Kata bawahan Golden Immortal level 9 dengan hormat.
Xuanxi mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, bagus kamu boleh mundur. Saudara Feng Yu setidaknya butuh 2 hari untuk Qin Yu dan Hou Fei tiba. Lebih baik kita istirahat sebentar dalam 2 hari berikutnya. Tidak akan terlambat bagi kami untuk menyerangnya setelah mereka tiba. Xuanxi memandang Kaisar Yu. Saudara Feng Yu, dalam beberapa hari terakhir ini kamu terlalu tegang. Kaisar Yu sedikit terkejut. Kaisar Yu tersenyum ringan, Sier, saya sedang tidak ingin istirahat saat ini. Jika kamu ingin istirahat silakan istirahat. Xuanxi melihat penampilan Kaisar Yu saat ini dan berkata tanpa daya, aku akan menemanimu ke sini. Saya berharap Qin Yu dan Hou Fei tidak beristirahat dalam perjalanan sehingga mereka bisa tiba di Yellow Bird Star lebih cepat, pikir Kaisar Yu di dalam hatinya. Tatapannya menjadi dingin. Scene berpindah, tidak bisakah Qin Yu dan Hou Fei berhenti untuk istirahat? Kata Kaisar Naga tanpa daya. Ao Wuming yang berdiri di sisi mereka juga kehilangan kata-kata. Sejak Ao Wuming memberitahu Kaisar Naga tentang masalah ini, Kaisar Naga sangat bersemangat sehingga dia memutuskan untuk segera berangkat ke lokasi Qin Yu. Namun Qin Yu telah melakukan perjalanan jauh dan luas. Kaisar Naga dan Ao Wuming hanya bisa terus mengejar mereka perlahan. Pada kenyataannya Kaisar Naga dan Ao Wuming juga dapat mengirim transmisi ke Qin Yu untuk meminta mereka menunggu sebentar. Hanya saja Kaisar Naga juga tahu bahwa Qin Yu sangat ingin menemukan saudaranya dan tidak ingin membuang waktunya. Dengan demikian dia hanya bisa memaksakan diri dan mencoba yang terbaik untuk mencegat Qin Yu dari arah lain. The Green Crystal Star awalnya terletak di arah berlawanan dari rute Qin Yu. Sekarang Kaisar Naga dan Ao Wuming sedang menuju wilayah klan burung melalui rute yang berbeda. Begitu mereka mencapai wilayah klan burung, mereka dapat mencapai bintang burung kuning melalui penggunaan 2 arai penyampaian antar bintang. Ayah kekaisaran, menurut kecepatan mereka Qin Yu dan Hou Fei mungkin membutuhkan 2 hari lagi untuk mencapai bintang burung kuning. Jika kita mempercepat sedikit, maka kita juga bisa mencapai bintang burung kuning dalam 2 hari, kata Ao Wuming setelah menghitung kecepatannya. Kaisar Naga mengangguk, kecepatan mereka lebih cepat dari Qin Yu. Itu karena mereka tidak perlu mengantri. Begitu mereka mengeluarkan pelat judul keluarga kekaisaran klan naga, mereka dapat segera melangkah ke arai penyampaian antar bintang lain saat mereka keluar dari salah satunya. Kecepatan mereka jelas berkali-kali lebih cepat daripada Qin Yu. Di bawah perhatian banyak pihak, waktu berlalu dengan sangat lambat. 2 Yang Mulia Qin Yu dan Hou Fei telah mencapai bintang hutan, mereka 1 hari lagi untuk mencapai bintang burung kuning. Banyak pesan informasi yang masuk Kaisar Yu dan Kaisar Mistik tidak berani memiliki gangguan sedikit pun di hati mereka. Yang Mulia, Qin Yu dan Hou Fei telah mencapai planet perbatasan di wilayah klan naga. Setelah mereka selesai mengantri, mereka akan mencapai planet perbatasan di wilayah klan burung bintang burung kuning. Mendengar pesan informasi ini, Kaisar Yu dan Kaisar Mistik keduanya berdiri. Qin Yu, dia akan datang. Mata Kaisar Yu berbinar. Kaisar Mistik juga memegang erat tangan Kaisar Yu. Saudara Feng Yu, jangan khawatir, Qin Yu ini pasti tidak akan dapat menahan serangan gabungan kami. Kaisar Yu mengangguk. Namun Kaisar Yu masih tanpa sadar menggenggam erat yang pertama. Dia masih ingat bahwa setelah dia menghaluskan seluruh Rift Yellow Star, apa yang berhasil dia dapatkan adalah Qin Yu yang bersembunyi di titik hijau itu. Akhirnya seluruh pasukannya dibantai. Hari ini saya pasti akan membunuhnya. Kaisar Yu mengamuk di dalam hatinya. Hou Fei dan Qin Yu berdiri dalam antrean. Kakak, benar-benar ada banyak orang di planet yang berbatasan ini. Sebenarnya ada lebih dari 100 orang yang mengantri. Saya curiga akan butuh waktu lama untuk sampai pada giliran kita, kata Hou Fei tanpa daya, dan Qin Yu juga tersenyum pahit. Setelah menunggu akhirnya giliran mereka.
Setelah pria itu menerima batu roh elemental dari Qin Yu dan Hou Fei, pria ini kemudian mengizinkan Qin Yu dan Hou Fei untuk memasuki arai penyampaian antar bintang dan memulai arai penyampaian antar bintang. Planet berikutnya adalah milik wilayah klan burung. Semburan cahaya terang yang samar mulai berkedip. Mengikuti cahaya, Qin Yu dan Hou Fei menghilang dan kemudian menemukan diri mereka telah tiba di Yellowbird Star. Bintang burung kuning, kita sudah sampai. Qin Yu memiliki tampilan yang ceria. Kakak, kami lelah setelah melakukan perjalanan sejauh ini tanpa henti. Menurut rencana kita mari beristirahat di planet ini sebentar. Hou Fei keluar dari Interstellar Conveying Array dan melakukan peregangan panjang. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Jangan cemas, biarkan si Zan menentukan di mana Xiao Hei awalnya berada sehingga kita bisa menentukan rute antar bintang mana yang harus kita ambil mulai sekarang." Hou Fei mengangguk. Keselamatan si Zan sangat penting. Hanya dengan memiliki si Zan mereka bisa menemukan Hei Yu dengan lebih mudah. Ada penjahat bercampur dengan orang-orang. Jujur di sini, mari kita pergi mencari tempat yang damai tanpa siapapun sebelum membiarkan si Zan keluar. Qin Yu menarik Hou Fei dan kemudian keduanya berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke arah timur. Dan pada saat ini seorang immortal mengambil mutiara spiritual transmisi. Tuanku Qin Yu dan Hou Fei telah tiba. Mereka tidak terus berdiri di Interstellar Conveying Array melainkan berhenti di Yellowbird Star. Setelah meninggalkan arai penyampaian antar bintang mereka terbang ke arah timur. Setelah Qin Yu dan Hou Fei terbang beberapa ratus mil mereka berhenti dan turun. Tidak ada siapa-siapa di sini, yang ada di sini hanyalah padang rumput yang tumbuh subur. Qin Yu langsung membawa si Zan keluar dari alam Jianglan. Setelah si Zan keluar dia melihat Qin Yu dan Hou Fei dan segera berkata dengan hormat. Si Zan menghormati Tuan Qin Yu dan Tuan Hou Fei. Cukup, Hou Fei segera berkata dengan keras. Kamu harus segera merasakan lokasi kasar tuanmu Hei Yu. Kami sudah memberi Anda peta wilayah klan burung, beri kami wilayah umum. Iya, kata si Zan sambil membungkuk. Dia kemudian mulai berdiri ke samping tanpa bergerak, dia mulai merasakan di mana Hei Yu berada. Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Kakak, ada apa? Hou Fei bertanya dengan bingung. Qin Yu berkata sambil mengerutkan kening. Sebelumnya ada kesadaran abadi yang melanda lingkungan kita. Hou Fei tersenyum dan berkata dengan hati-hati. Oh, hanya itu. Sangat umum bagi para pembudidaya untuk menggunakan kesadaran abadi atau kesadaran iblis untuk menyapu lingkungan mereka. Apa yang harus diperhatikan tentang itu? Tidak, kesadaran abadi ini tampaknya memiliki level yang sangat tinggi. Alis Qin Yu sangat berkerut. Hanya saja kesadaran abadi telah menghilang setelahnya. Saya tidak berhasil memeriksanya dengan cermat tepat waktu. Namun paling tidak itu kaisar abadi tingkat 6 atau lebih. Saya telah menentukan lokasi Qin Yu. Xuan Xi mengangguk ke Kaisar Yu. Mata Kaisar Yu mulai bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Akhirnya momen ini telah tiba. Xier, bersiaplah untuk bergandengan tangan denganku segera. Kekuatan saya sedikit lebih kuat dari Anda, saya akan bertanggung jawab atas serangan kami. Baik, Xuan Xi mengangguk. Segera keduanya mulai mengeksekusi banyak segel tangan pada saat yang bersamaan, segelnya persis sama. Akhirnya mereka mulai melantunkan banyak suku kata aneh. Dua pedang ilahi melayang di samping mereka. Itu adalah pedang Kaisar Agung dan pedang besar yang mengalir. Satu berwarna emas dan yang lainnya berwarna hijau. Tiba-tiba bentuk Xuan Xi dan Kaisar Yu mulai berubah secara bergantian. Pedang Kaisar Agung dan pedang besar yang mengalir mulai mengeluarkan teriakan gemetar. Pada saat yang sama mereka mulai menyatu. Lampu bersinar sangat terang. Tiba-tiba aura pedang menembus langit. Pedang Kaisar Agung dan pedang besar yang mengalir telah digabungkan menjadi pedang ilahi berkualitas tinggi. Kaisar Yu dan Xuan Xi saling melirik. Sosok keduanya sekali lagi bergeser di udara. Pada saat ini segel tangan yang dibuat Kaisar Yu dan Xuan Xi sama sekali berbeda.
Sinar cahaya keemasan memancar dari jari-jari Kaisar Yu. Memegang pedang agung pedang tiada tanding dengan satu tangan, cahaya dingin dan ganas bersinar melalui mata Kaisar Yu. Tiba-tiba kesadaran abadi Kaisar Yu menutupi seluruh bintang burung kuning. Qin Yu yang saat ini sedang menunggu jawaban Si Zhan segera ditemukan. Ditutupi oleh kesadaran abadi itu ekspresi Qin Yu segera berubah, ada yang salah. Qin Yu segera menjadi waspada. Dia siap untuk segera meluncurkan kesadaran keabadiannya sendiri. Namun tepat pada saat kesadaran abadi itu menutupi Qin Yu merasakan bahwa seluruh bintang burung kuning bergidik. Kecemerlangan yang menakjubkan menembus langit dan datang ke arahnya. Bahkan jejak retakan ruang angkasa telah muncul. Terlalu cepat, kesadaran abadi Qin Yu baru saja menyebar tetapi pedang ilahi telah mencapai dia. Ledakan. Dengan kecepatan melebihi semua serangan yang pernah ditemui Qin Yu, serangan yang setidaknya 10 kali lebih cepat dan lebih kuat dari serangan Green Glowed Sword Immortal dari saat itu. Qin Yu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi dan menghindar. Qin Yu hanya merasakan bahwa tubuhnya tersentak saat momentum yang menakutkan didorong ke arahnya menyebabkan dia terbang mundur. Momentum itu dibawa oleh Divine Armor. The Divine Armor Black Frozen Snow hanya menyebabkan serangan menjadi agak lamban. Dalam waktu kurang dari sesaat pedang ilahi itu seperti menembus kain kasa menembus armor ilahi. Seperti tahu tubuh Qin Yu ditembus. Pedang ilahi itu langsung menembus dan daerah dantian Qin Yu, darah menyembur keluar. Qin Yu mati. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik segera tiba di depan Qin Yu melalui teleportasi. Melihat ini Hou Fei mengamuk seperti kilat. Terutama ketika dia melihat bahwa pedang ilahi telah menembus armor ilahi Qin Yu dan melalui dantiannya Hou Fei tercengang. Kakak laki-laki, kedua mata Hou Fei berwarna merah darah. Dia berteriak pada dirinya sendiri sampai serak. Tubuh Hou Fei bersinar hantu kera besar setinggi beberapa ratus meter muncul di belakang Hou Fei. Lapisan rambut perak muncul di tubuh Hou Fei. Matanya berubah menjadi emas dan bibirnya menjadi ungu. Raungan yang berasal dari jiwa terdengar. Mata emas Hou Fei segera berubah menjadi merah tua. Sudut matanya hampir pecah. Siapa ini? Mengikuti raungannya dia menginjak tongkat hitam di tangannya. Siluet tongkat yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang laut yang tak terbatas segera menutupi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.